Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gani. Di sini saya dari kelompok 3. Kelompok 3 sini membahas tentang kebijakan moneter ya. Nah, di depan saya ini ada Mas Andra. Boleh disapa Mas Andra? Halo semua, selamat siang. Dan sebelah saya juga ada Mas Alam. Halo semuanya. Kali ini kita podcast akan membahas tentang kebijakan moneter ya. Bisa dimulai, Mbak? Kebijakan moneter itu apa? Siap. Jadi kebijakan moneter itu adalah tindakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga dalam perekonomian. Kebijakan moneter ini digunakan untuk memengaruhi perekonomian negara. Jadi kebijakan moneter itu kayak peraturan setiap tahun pasti bakal diubah oleh Bank Sentral agar keuangan kita tuh selalu stabil. Bisa tolong dijelaskan bagaimana cara mengubah jumlah uang yang beredar? Oh ya, ini akan langsung dijawab dengan Mas Alam ya. Jadi itu untuk cara mengubah jumlah uang yang beredar itu pertama itu ada Bank Sentral dapat mengubah jumlah uang yang beredar dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah seperti SBN, ATORI dan lain-lain. Dan juga pertama itu Bank Sentral dapat mengubah uang beredar dengan membeli atau menjual surat berharga pemerintah. Ketika Bank Sentral membeli surat berharga pemerintah, jumlah uang yang beredar meningkat. Ketika Bank Sentral menjual surat berharga pemerintah, jumlah uang yang beredar menurun. Contohnya itu seperti SBN, itu surat hutang atau enggak ada ORI dan FR dan ST itu. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Selanjutnya, penjelasan acuan suku bunga itu apa? Jadi suku bunga acuan itu adalah tingkat suku bunga yang dikenakan Bank Sentral kepada bank komersial ketika mereka meminjam uang dari Bank Sentral, dan juga ketika Bank Sentral menaikkan suku bunga acuan, tingkat suku bunga pinjaman komersial juga naik. Ketika Bank Sentral menurunkan bunga suku acuan, tingkat suku bunga pinjaman komersial juga turun. Begitu. Bener banget. Jadi kayak suku bunga itu kayak peraturan khusus buat bunga. Iya. Itu di dalam Untuk tadi kan masnya bahas tentang bunga ya Mas ya. Untuk di Muhammadiyah ini apalagi tentang Islam juga ya. Kan bunga itu kan termasuknya riba Mas, dosa Mas. Untuk menyikapinya gimana ya Mas ya? Jadi kan suku bunga itu juga bisa diubah kalau di bank syariah itu adalah tingkat pembagian hasil kalau nggak salah. Jadi di tingkat pembagian hasil itu juga diterapkan oleh Bank Indonesia berapa persen dari pembagian tersebut, seperti 5,5% untuk suku bunga, tapi untuk di bank syariah hanya 4%, 5% saja, begitu. Ya betul. Sesuai itulah syariah sama bank biasa. Apa sih perbedaan antara kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif? Oke, ini langsung dijawab sama Mas Alam aja ya, karena yang Mas Alam yang paling paham di ini. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar dan mendorong untuk pertumbuhan ekonomi. Sedangkan kebijakan moneter yang kontraktif itu bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar agar mencegah pemanasan ekonomi gitu. Jadi dari dua hal itu aja sudah berbeda gitu. Jadi itu sih untuk perbedaan. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi berapa? Boleh dijelaskan bagaimana kebijakan cadangan wajib minimum dapat mempengaruhi jumlah uang beredar? Jadi sebelum dijawab dulu bagaimananya, bakal dijelasin dulu apa itu kebijakan cadangan wajib. Jadi cadangan wajib itu adalah
uang yang tidak boleh dipinjamkan kepada nasabah ataupun digunakan sebagai cash flow. Jadi tidak boleh uang tersebut itu keluar dari bank tersebut. Nah, kebijakan cadangan wajib minimum menetapkan presentasi uang yang tidak boleh dipinjamkan. Jadi bisa berubah sewaktu-waktu. Dan perubahan dalam rasio ini dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar juga. Gitu. Yang terakhir, apa aja instrumen kebijakan moneter yang dapat digunakan bank sentral? Instrumen kebijakan moneter meliputi kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit, dan juga kebijakan dorongan moral. Itu saja dari kami. Saya kembalikan ke MC. Berarti sudah ini tidak ada yang bertanya lagi, Mbak? Ada pesan khusus atau bagaimana gitu, Mas? Kebetulan dari kita sih udah gitu aja. Yang penting kita tetap bayar pajak untuk negara ini cepat maju. Oke, dari Mas Anter? Tidak ada. Oke, sekian. Oke, itu aja dari saya Gani. Kita pamit dari kelompok 3 ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.